Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji normalitas p-plot atau disebut juga uji normalitas probability plot. Di sebelumnya, uji normalitas itu bertujuan untuk menguji apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Jadi kita bisa melakukan uji regresi linear jika data kita nantinya sudah berdistribusi normal. Di dasar pengambilan keputusannya adalah data berdistribusi normal jika data atau titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya. Data tidak berdistribusi normal jika data atau titik-titik menyebar jauh dari garis atau tidak mengikuti diagonalnya. Jadi ini adalah dasar pengambilan keputusan kita, apakah datanya nantinya berdistribusi normal atau tidak. Kemudian langkah-langkahnya adalah, ini adalah langkah-langkah yang ada 4 ya. Nanti kita praktekkan supaya lebih paham. Di sini data yang akan kita uji normalitasnya adalah ini, yaitu tabel ini menyajikan banyak penjualan cabai dan harga cabai. Jadi di sini kita akan melihat apakah harga itu nantinya mempengaruhi banyak penjualan cabai. Jadi untuk bisa melakukan itu regresinya, nanti kita harus menguji normalitasnya terlebih dahulu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita isi variabelnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita anggap ini X, ini Y. Karena data kita ini dalam bentuk angka, semuanya numerik. Ini kita nolkan karena angka kita tidak ada yang desimal. Kemudian labelnya adalah ini harga cabai. Ini banyak penjualan. Untuk kolom yang lainnya kita biarkan saja. Setelah itu kita copy aja datanya. Oke, kita copy datanya ya, supaya lebih cepat. Ingat, dalam pengopian data jangan ada sampai kesalahan dalam pengopian atau datanya nanti tertinggal, karena akan sangat berpengaruh nantinya dalam melakukan uji normalitasnya. Kemudian ini adalah langkah-langkahnya bisa kita ikuti. Pertama, analyze, kemudian regression, kemudian kita ambil linear. Setelah keluar, setelah itu nantinya harga cabai ini kita pindahkan ke kotak independen, sedangkan banyak penjualannya kita pindahkan ke kotak dependen. Setelah itu kita pilih plot. Lalu kita pilih plots. Jika ini tidak tercentang nantinya, maka ini kita centang, karena disinilah nanti kita akan melihat apakah dia itu datanya normal atau tidak. Ini wajib dicentang. Oke, kita continue. Kita oke kan. Kita tunggu beberapa saat. Inilah data-datanya, tapi kita tidak akan melihatnya di sini. Kita akan melihat. Ini adalah diagramnya. Ini chartnya normal plot regression. Ini adalah banyak penjualannya untuk hubungan banyak penjualan harga cabai. Jadi berdasarkan kalau kita lihat dengan dasar pengambilan keputusannya, data berdistribusi normal jika data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya. Jadi data tidak berdistribusi normal jika data atau titik menyebar jauh dari garis atau tidak mengikuti diagonalnya. Kalau kita lihat di sini titik-titiknya, dia itu berada di sekitar garis diagonal dan dia juga mengikuti arah garis diagonalnya. Berarti di sini bisa kita simpulkan, karena titik-titiknya mengikuti arah garis diagonal dan berada di sekitar garis diagonal, maka data kita bisa kita simpulkan nantinya
yaitu berdistribusi normal, barulah bisa kita melakukan uji regresi. Tapi ada kata nantinya kalau data kita itu jauh jaraknya dan menyebar jauh dari garis diagonalnya, jadi kemungkinan data kita itu tidak berdistribusi normal. Tapi jika kita mengalami keraguan dalam menentukannya, kita bisa menggunakan uji yang lain seperti uji Kolmogorov-Smirnov atau ujian yang lainnya. Jadi kalau kita ragu, saya sarankan untuk melakukan uji yang lainnya. Itu bisa dilihat di video YouTube saya yang lain. Oke, di sini bisa kita simpulkan data kita ini berdistribusi normal dan bisa kita lakukan uji regresinya. Demikian tutorial kali ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan ketik di kolom komen. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.